Halo teman-teman, kali ini di percobaan yang ketiga yaitu modul percobaan rangkaian sekuensial dan kombinasional, saya akan membuat percobaan mengenai rangkaian counter up-down, di mana pada percobaan kali ini masih tetap menggunakan software IC Design Suite. Untuk itu, langkah yang pertama yaitu membuka softwarenya terlebih dahulu. Kemudian pada halaman awal akan dibuat folder baru atau project baru dengan cara klik new project, kemudian beri nama terserah sesuai dengan yang kalian butuhkan atau kalian inginkan, kemudian pilih lokasinya. Kemudian setelah itu klik next. Untuk pada kolom ini yaitu kolom untuk menyesuaikan dengan setting yang ada di hardware FPGA-nya. Karena setting ini sudah pernah dilakukan di percobaan sebelumnya, jadi kita tidak perlu menyeting ini kembali. Klik next. Kemudian pada project summary-nya klik finish. Setelah itu akan mendapatkan file VHD dengan cara klik new source, kemudian pilih VHD modul, ketik namanya, kemudian periksa lokasinya apakah sudah benar, kemudian klik next. Pada kolom ini yaitu bagaimana ini untuk pin. Jadi karena kita akan membuat pinnya secara manual, maka kolom ini kita lewati, kita skip. Kemudian klik finish. Selanjutnya akan didapatkan file baru bernama decoder.vhd dengan template yang sudah ada. Kemudian kita akan mengetikkan code VHD-nya seperti yang sudah dibuat sebelumnya. Kita tinggal copy. File kode ini sudah diuji sebelumnya pada latihan percobaannya. Jadi pada video kali ini saya tinggal mengkopinya. Pastikan juga entity namanya benar atau sama. Jika tidak, maka akan menyebabkan error. Setelah itu, klik save atau Ctrl S. Kemudian pada menu sintesisnya cek sintak terlebih dahulu. Klik kanan, kemudian klik run. Maka akan menjalankan proses running cek sintak. Apakah untuk mengecek apakah di sintak ini terdapat salah penulisan atau tidak. Kemudian jika sudah ada tanda centang hijau seperti ini, berarti cek sintaknya sudah berhasil. Kemudian klik kanan pada sintesis, kemudian klik run, running sintesis. Pada dasarnya untuk implementasi sama seperti pada project sebelumnya. Kemudian kita akan mengenerate program filenya untuk mendapatkan file bit dari decoder VHD ini. Kita tunggu hingga proses running selesai, karena pada running generate program ini akan terlebih dahulu merunning implementasi desain, di mana implementasi desain ini terdapat 3 buah sub, yaitu translate, map, dan place and route. Nantinya jika semua proses running sudah berhasil dilakukan, maka akan dibuat simulasi atau file testingnya seperti pada percobaan yang sebelumnya. Terlihat bahwa semua proses sudah berhasil dilakukan karena terdapat tanda centang hijaunya. Kemudian kita akan pindah dari view-nya yang sebelumnya, yakni implementasi, kita pindah ke simulasi.
Kemudian klik kanan pada filenya, New Source, untuk membuat file VHDL testbench. Pilih VHDL testbench, kemudian beri nama. Kemudian klik Next. Pilih, pastikan bahwa file testbench ini akan mengenerate file VHD dari decoder. Jadi klik file decodernya, kemudian klik Next. Pada kolom Project Summary, klik Finish. Kemudian setelah itu akan didapatkan template dari testbench-nya dengan nama filenya decoder1_testbench.vhd. Ini merujuk pada file decoder.vhd sebelumnya. Kemudian pada template ini akan kita edit di bagian bawah, ya ini bagian stimulus prosesnya. Untuk filenya sama seperti pada percobaan sebelumnya, begitupun templatenya, hanya saja kita akan mengedit pada bagian stimulusnya saja. Kita copy code yang sudah saya buat sebelumnya, kemudian paste. Setelah itu klik Save atau Ctrl S, kemudian pada file decoder1.testbench ini, klik kanan pada behavioral check syntax. Ini berfungsi untuk mengecek sintak dari testbench ini apakah penulisannya sudah benar atau tidak. Kemudian klik Run, akan terjadi proses running check syntax. Setelah running check syntaxnya berhasil dengan ditandai tanda centang hijau, kemudian klik Simulate Behavioral Model untuk mendapatkan tampilan dari sinyal testbench decoder atau file yang sudah dibuat ini. Pada prinsipnya counter up itu jadi dari nilai yang terkecil, misalnya 0 sampai ke nilai tertentu, misalnya 15, kemudian yang counter down atau counter yang turun itu nilainya dari nilai yang terbesar, misalnya 15 menuju ke nilai yang terkecil yaitu 0. Untuk sinyalnya sudah tampil. Kemudian untuk melihat sinyal yang sepenuhnya, klik zoom to full view. Terlihat bahwa sinyalnya sudah ditampilkan semua, akan tetapi untuk melihat datanya kan masih belum jelas. Jadi klik zoom-nya hingga datanya terlihat jelas. Nah, pada kita sesuaikan apakah sinyalnya sudah benar sesuai dengan file testbench yang sudah dibuat atau belum. Pada saat switch 6 adalah switch 6 itu di decoder VHD-nya itu menunjukkan bahwa reset. Jadi switch 6 ini digunakan untuk reset, switch 7 untuk up down. Up down ini maksudnya memilih selektornya, apakah counternya up atau counternya down. Kemudian pada file th decoder 1 testbench-nya ini menunjukkan bahwa jika switch 6 tadi reset bernilai 1 dan switch 7 itu counter atau selektor up down-nya bernilai 1, maka akan menunggu selama 100 nanosecond. Jadi mulai 0 sampai 100 nanosecond, switch 6 dan 7 akan bernilai 1. Terlihat bahwa switch 6 dan switch 7 sudah bernilai 1. Kemudian setelah 100 nanosecond, switch 6-nya bernilai 0. Setelah 100 nanosecond, maka di sini setelah 100 nanosecond, switch 6 bernilai 0. Benar. Kemudian menunggu selama atau delaynya selama 500 nanosecond. Jadi setelah 500 nanosecond dari 100 nanosecond berarti pada waktu atau time ke 600
600 nanosecond, maka switch 7-nya akan bernilai 0. Nah, di sini. Yang tadinya switch 7-nya bernilai 1, kemudian setelah 600, switch 7-nya bernilai 0. Jadi, dari file tes bench stimulus prosesnya sudah benar. Kemudian, kita cek apakah hasilnya sama, atau hasil dari outputnya itu sama sesuai dengan file VHD-nya. Jadi pada file decoder VHD-nya, jika switch-nya itu 0000, maka output dari 7 segmen yaitu 00000001. Jika switch-nya 00, switch-nya ini count. Kita lihat dari count karena di sini jika up down-nya bernilai 1, maka counternya akan plus 1. Jadi counter up. Dan jika up down-nya bernilai 0, maka sign count out-nya min 1 atau counter down. Kita samakan data di counter out dengan data pada 7 segmen. Jadi data pada counter out itu 4 bit. Sedangkan data pada 7 segmen itu 8 bit. Ya, dari 0 ke 6. Untuk counter out-nya dari 3 ke 0. Jadi pada saat counter out-nya bernilai 000, maka 7 segmennya akan bernilai ini. Kita lihat apakah benar. Pada saat nilainya 000 counter out, maka 7 segmennya nilai 001, ternyata benar. Kemudian kita random jika counter out-nya bernilai 1 semua, maka 7 segmennya akan bernilai atau binarnya menjadi heksanya F. Kita lihat 1 itu ini. Oh, maaf. 1. Atau yang ini saja. Nah, ini. Maka nilainya 11 berarti 0111 01110000. Ternyata bernilai benar. Untuk itu kali ini kita lihat apa misalnya counter out-nya ini radiksnya dirubah menjadi unsigned decimal untuk mengetahui apakah counternya up atau counternya down. Sedangkan untuk yang 7 segmennya tidak dirubah radiksnya default karena menyesuaikan dari file VHD-nya. Dapat dilihat dari counter out-nya atau output-nya, nilai awalnya yaitu 0, kemudian 1, 2, 3, naik, bertambah 1, seterusnya. Kemudian pada saat bernilai 15, maka counternya akan turun atau berubah menjadi 0, ke reset. Kemudian akan naik terus karena masih belum ada perubahan atau terjadi perubahan clock hingga ini pada 89. Nah, di sini kan terjadi perubahan clock. Switch-nya berubah dari switch 7-nya dari 1 ke 0. Jadi akan mempengaruhi perubahan dari selektor up down-nya. Jadi switch-nya ke 0 berarti nilainya kan tadi kalau switch-nya 0, up down-nya atau selektor dari switch 7-nya sama dengan 0, maka counter out-nya akan dikurangi 1 atau counter down. Jadi dari 9 yang kalau tidak ada perubahan nilai switch dari switch 7 terutama
dari 1 ke 0, maka ini akan terus 9, 10, 11, sampai 15. Akan tetapi pada waktu ke 600 nanosecond ini terjadi perubahan switch 7, di mana switch 7-nya itu selektor dari up-down counter. Switch 7 yang tadinya berubah jadi 1 ke 0, maka akan mengubah counter out-nya menjadi counter down. Jadi dari 9 turun dikurangi 1 jadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya hingga sampai 0 akan kembali ke 15, kemudian ke 15 akan turun berikutnya hingga waktu menunjukkan pada 1 nanosecond. Sekian untuk percobaan atau demo mengenai counter up down kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau kekurangannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini.